Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Pamungkas dengan NIM A1C221087. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai tugas penilaian ujian tengah semester mata kuliah agama dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sobri SPDI MPD. Langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah sebutkan rukun iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama ada rukun iman. Rukun iman ada 6, yaitu yang pertama rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam ada iman kepada qadar dan qadar. Sedangkan rukun Islam ada 5. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga melaksanakan puasa, yang keempat menunaikan zakat, dan yang kelima naik haji bagi yang mampu. Sedangkan rukun ihsan ada 3, yaitu yang pertama takwa, yang kedua tawakal, dan yang ketiga ikhlas. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bacakan sifat wajib dan mustahil bagi Allah dan Nabi. Yang pertama sifat wajib bagi Allah ada 20, yaitu wujud, qidam, baqa, muhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu, binafsihi, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmun, hayyan, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Sedangkan sifat mustahil bagi Allah ada 20, yaitu adam, hudud, fana, mumasalatul lil hawadisi, ihtiyajul lil khairihi, ta'adud, ajzun, karahah, jahlun, maut, saman, umyun, bukmun, ajizan, karihan, jahilan, mayitan, asaman, a'mah, dan abkaman. Selanjutnya sifat wajib Nabi ada 4. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tablik, dan yang keempat adalah fatonah. Sedangkan sifat mustahil bagi Nabi ada 4. Yang pertama kizib, yang kedua khianat, yang ketiga hitman, dan yang keempat baladoh. Pertanyaan yang ketiga, bacakan sholat mayit sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hazil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma firlaha warhamha wa afihi wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa firlana walaha.
Pertanyaan selanjutnya, pertanyaannya nomor 4, yaitu jelaskan apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah atau yang biasa disingkat dengan aswajah secara bahasa berasal dari kata ahlun yang artinya keluarga, golongan, dan pengikut. Ahlussunnah berarti orang-orang yang mengikuti sunnah, baik perkataan, pemikiran, atau amalan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan al-jamaah adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan. Jika dikaitkan dengan mazhab, mempunyai arti sekumpulan orang yang berpegang teguh pada salah satu imam mazhab dengan tujuan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sedangkan secara istilah berarti golongan umat Islam yang dalam bidang tauhid menganut pemikiran Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan fikih menganut imam mazhab 4. Di antaranya ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Serta dalam bidang tasawuf menganut pada Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Kiai Hajim Hashim Asy'ari menegaskan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang ahli tafsir, hadis, dan fikih. Mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk yang selalu berpegang teguh pada sunnah. Dapat disimpulkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah merupakan golongan atau orang-orang yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, yaitu jelaskan apa hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Beberapa ilmuwan muslim yang telah mengukir namanya dalam sejarah ilmu pengetahuan, hal itu yang membuktikan tentang bagaimana Islam sebagai agama yang universal, yang sangat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dari zaman ke zaman. Agama Islam telah memberikan pilihan dan panduan kepada manusia tentang jalan hidup yang akan dilaluinya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan lebih bijak untuk menentukan pilihan-pilihan hidup. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ilmu tanpa iman bencana, sedangkan iman tanpa ilmu gelap. Memandang ilmu pengetahuan itu sangat penting, karena dalam mempelajari Al-Quran, kita juga harus memiliki ilmu pengetahuan. Jadi, kebenaran bisa didapat dengan ilmu pengetahuan. Bahkan, dalam Al-Quran pun banyak yang menganjurkan untuk umat Islam berpikir. Berpikir sangat berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita bisa menemukan kebenaran dengan menghubungkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Dapat disimpulkan bahwa Islam dan ilmu pengetahuan sangat erat kaitannya, karena keduanya bisa menjadi sebagai pedoman untuk kita hidup. Demikianlah pertanyaan yang bisa saya jawab. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.